Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Segala pujian kita untukkan kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat untuk Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi lebih mendekatkan hati kita untuk taat sampai akhir hayat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ada setiap orang memulai berpidato itu mereka membaca doa. Banyak orang yang hafal doa ini, tapi mungkin ada yang lupa dari mana asal doa ini. Inilah kita ulang doa itu agar kita yang lupa teringat kembali. Doa ini terdapat di dalam surat Taha. Bunyinya Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini banyak orang yang hafal doa ini. Sebenarnya kaum muslimin, doa-doa itu ada yang menurut seluruh permintaan kita itu kan berbeda. Tapi doa yang seperti ini kalau tidak terdapat di dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Doa ini terdapat di dalam Al-Quran, berasal dari doa Nabi Musa alaihi salam. Kaum muslimin, kenapa doa ini selalu dibaca oleh Nabi Musa? Beliau, bapak-bapak yang terhormat, adalah seorang anak laki-laki yang di zamannya yang diselamatkan dari pembunuhan oleh Allah. Jadi beberapa ayat itu diulang dalam surat oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Ketika itu cobaan untuk orang Bani Israel, anak perempuanmu dibiarkan hidup, anak laki-lakimu dibunuh. Itu diizinkan oleh Allah kekejaman itu bertahun-tahun. Entah berapa banyaknya anak laki-laki yang dibunuh ketika lahir. Kebetulan untuk mengakhiri kezaliman ini, di zaman itu sudah ada nabi tapi tidak di Mesir, tapi di Madian. Namanya Nabi Shu'aib. Maka Allah sesudah Nabi Shu'aib ini akan mengatur ada nabi baru yang akan diperintahkan berdakwah di Mesir, namanya Musa. Jadi kalau dalam urutan nama Nabi yang 25, Nabi Musa itu setelah Nabi Shu'aib. Para jemaah yang terhormat, rencana Allah tidak bisa dipadamkan oleh rencana manusia. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Manusia boleh saja berencana yang buruk, yang jahat, yang segala macam untuk menipu daya. Itu Allah tidak bisa dibegitukan. Wallahu khairul makirin. Jadi ibu Nabi Musa ini termasuk orang yang cemas. Karena kebetulan anaknya laki-laki. Dan itu sudah bapak-bapak yang terhormat dicatat oleh kerajaan bahwa di rumah itu ada lahir seorang anak, maka suatu saat nanti akan diperiksa di sana.
kalau anaknya laki-laki pasti dibunuh. Jadi bapak-bapak yang terhormat, diilhamkan oleh Allah kepada ibu Nabi Musa ini agar menghanyutkan anaknya ke Sungai Nil. Dan ini saja sudah cobaan yang berat. Tidak mungkin anak bisa selamat dihanyutkan. Tapi karena yang mengilhamkan itu Allah, maka dihanyutkanlah anak tadi, dimasukkan ke dalam sebuah peti. Tapi dengan takdir Allah tidak sampai ke Muaro, Pak. Dan biasa kalau dari ulu tu ke Muaro. Aye baulu bamuaro tunggangnya tantu bayiliran, jan bana tinggal di kita lah elok dikembalikan. Tidak ada dari ulu pasti ke Muaro. Tidak ada air dari Muaro ke ulu. Tapi dengan kehendak Allah, suatu hukum alam yang terbiasa bisa berubah. Tidak sampai air di ulu namanya Nabi Musa itu ke Muaro. Kama dia berbelok ke istana Fir'aun. Saat itu ditakdirkan oleh Allah, istri Fir'aun ini sedang di tepian. Nampak dia nyopeti anyui ko, nyopecian. Baka kiranya ada bayi di dalam. Coba Bapak bayangkan orang yang telah bertahun-tahun menikah, tidak dapat keturunan. Sekarang dapat anak di batang air, mungil, ya kan? Kaum muslimin sehat badannya. Itu gak ada nanti. Dibawa ke rumah, langsung nimban. Dafir. Yo kecik Firun, gak lain na imbau kini. Iko awak dapat anak di batang air. Laki-laki pedusi. Laki-laki kecik Siti Aisyah. Ndak bisa, kau ndak bisa dibiarkan hidup. Harus dibunuh. Apa katanya? Saya merindukan seorang anak. Suami saya adalah seorang raja. Seorang raja yang sangat berkuasa. Sudah banyak anak laki-laki dibunuh. Sekarang ini saya tidak mengizinkan. Tapi karena suami saya ini seorang raja, kalau ingin membunuh, bunuhlah. Tapi hari ini juga saya minta diceraikan. Mandanga kacarai ko Pak, indak lutui Fir'aun sena meretik do. Jo janggui-jangguinya. Meretik sadon. Manga minta carai nadia, ndak bunuh hindak malah. Ndak jadi anak tadi dibunuh. Kaum muslimin, jadi sampai Nabi Musa itu dewasa, beliau adalah anak angkat dari Fir'aun. Ini bapak-bapak yang terhormat. Jadi kaitannya dengan doa tadi apa? Coba bapak bayangkan, orang nan menggadang awak sajak ketik. Sagalonya lebih dari anak kandung, orang beranak cie namanya. Kemudian yang menyuruh anak ini memelihara adalah istri tercinta. Yang Fir'aun itu sendiri takut membunuh anak itu karena istrinya minta cerai. Coba bayangkan. Betapa kebahagiaan yang dialami oleh Nabi Musa. Namun setelah dia itu jadi dewasa, diangkat jadi rasul, disuruh membatukan Fir'aun konan salah. Asamo kecil orang awak menapiak mato padang menantang matahari. Aku tiba di awak baca caranya. Disuruh melawan ayah angke nan menggadang awak sajak bayi. Ya kan? Kemudian lidah beliau ndak luluruh mengecek. Kerana masuk ketek tu pernah tabaka. Cerita tabaka tu baalo lidah bisa tabaka. Ya kan? Kalau tabaka lidah tu tabaka muka, tabaka kepala mati. Ceritanya begini. Dahulu bayi-bayi beraja tagak go Pak. Sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau zaman nambo kecik ayah mbo dulu. Rumah ke rumah gadang bergonjong. Nyukem batonggak tu di tengah. Di pakuan buluh sinan. Awak beraja tagak tu manggapai ke buluh tu.
Lah pandai manga anak piye, lah pandai tagak digalah. Kalau sekarang kan ada dijual orang Pak, pakai roda. Tak perlu membuat itu lah. Kalau itu je duit tu ketinggalan lah. Yang kedua rumah tak bertonggak di tengah tu kini dah. Rumah sama je pinjaro kini. Rasuknya saya tak ada dah. Coba Pak calik rumah kini mah pakai rasuk. Tak ada Pak, rasuk pelancar paran tak ada. Ya kan? Tapi di zamannya ada pula. Ada kereta-kereta bisa diletakkan bayi ke sini berjalan seorang. Hanya jadi baraja tagak tu bapa cik ke janggui ayah angkeknya kau. Itu juga gunanya janggui ke dipanjang Pak. Kau baraja tagak cucu beliau paciknya kemari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat kaum muslimin, tak cabui janggui kau padih. Iyo dia membunuh aja anak kau. Kata isterinya, anak ketek beraja tagak kau dah bunuh. Coba ambil kue je, ambil api je, sama letakkan di piring je. Dia ambil kue sepiring, api sepiring. Anak-anak pasti suka yang berwarna Pak. Kalau ada warna hitam je, warna merah je. Nanyo kaja tu pasti na merah. Anyo kaja lah api konyo bawa masuk mulutnya. Tak pakai. Ya kan? Atau mengkolidah Nabi Musa tu cadel. Akhirnya adiknya diangkat pula menjadi rasul untuk menemaninya. Jadi doa itu dia baca, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, mudahkanlah urusan saya dan lapangkan pintu hati saya. Wa yassir li amri, dan mudahkan segala urusan. Pertama, karena lidah beliau kurang fasih. Yang kedua, yang akan dihadapi disuruh oleh Allah adalah apa angke awak nan salah karajonyo disuruh membantukan. Ada perintahnya, boleh apa? Calik beko dalam surah An-Nazi'at. Hal ataka hadisu Musa. Oi Muhammad, Allah engkau baca cerita si Musa. Jadi cerita nabi-nabi nan dahulu tu diceritakan Allah ke Nabi Muhammad sadonya supaya mental beliau semakin kuat. Dia awak betul lo kini Pak, dibaca-baca lo ayat tu supaya mental awak kuat lo menghadapi kezaliman. Jangan takut awak akan mati saya. Nambana tu harus disampaikan tarui. Qulil haq walau kana murra. Sampaikan yang benar itu walaupun pahit. Itu dasar pertama doa itu dibaca oleh Nabi Musa. Karena lidahnya tidak fasih. Yang kedua, menghadapi raja zalim. Yang dulu apa angke awak. Kalau tidak pernahnya membantu awak, tidak ada. Kok saya tidak jadi bayi? Ya kan? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Berangkatlah engkau kepada Fir'aun, dia sudah melampaui batas. Innahu tagha. Faqul hallaka ila antazakka. Maka katakanlah kepada ayah angkatmu Fir'aun itu, kapan dia lagi membersihkan diri. Mumpung dia masih hidup, walaupun dosanya banyak, tapi mau dia membersihkan diri, saya akan terima dia. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kok batanyonyo kecean engkau nan memimpininya untuk taat kepada Allah. Suruh hayang ke ang nangkapi itu mai kui iwaang untuk taat kambo. Coba bayangkan Pak, barek itu ringan. Aikon yang banyak kini ndak tapi kue dia orang Pak. Sehingga tajwa seimannya, tajwa seakidahnya. Ya kan? Tak bisa. Menantang matahari. Itu yang dicoba oleh Nabi Musa. Kalau menanyo referensi, ya kan? Memanjik basinggari, mencancang balandasan. Kalau dia menanyakan dasar-dasarnya apa? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maka aku yang akan membimbing bapa untuk takut kepada Allah.
dan perlihatkan kepadanya sebahagian dari mukjizat yang telah aku berikan kepadamu. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak, itulah sebabnya Nabi Musa, ada wak kadang-kadang lain dibaca je doa tu pak. Tapi itu ndak, nambana tu ndak kesesampaian je. Dan jadikanlah lidahku fasih berbicara, agar dia paham apa yang saya sampaikan. Apa kata Fir'aun kepada Musa? Musa, kalau memang Tuhanmu itu ada, coba engkau perlihatkan kepadaku. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah, fa'arahul ayatal kubra. Diperlihatkanlah oleh Nabi Musa sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Nyo masukan tangannya ke jubahnya pak, ke baju gamis tu, tu nyo keluan. Tangan tu bercahaya memutih, nyo calik di Fir'aun sama je mencalik matahari. Tak bisa hanya menantang, no, sakit matahari. Apa kata Fir'aun melihat mujizat itu? Oh, kamu pandai tukang sihir ya. Jadi orang kalau ndak kadapi hidayah pak, saja nan dipelian mukjizat Nabi itu ndak kepercaya. Begitu juga orang sekarang. Ditabacakan ayat-ayat bapak-bapak yang terhormat yang telah pernah terjadi, ini akibatnya, ya kan, dari pekerjaan ini banyak orang ndak percaya. Orang banyak terpengaruh, sianan banyak mengerajaan itu. Nah, itu orang banyak terpengaruh pak. Kalau banyak orang mengerajaan itu nombor 2 mah. Itu nan ikut dia orang. Walaupun itu salah. Cobalah bapak bayangkan, orang yang tidak betul di dunia ini lebih banyak dari orang yang betul. Iya kan? Agama nan dianui orang lebih banyak penganutnya pak dari agama Islam. Di banyak orang yang mengikuti yang salah. Malah ada orang Islam yang murtad mengikuti agama yang tidak betul itu. Nah, itu kini nama banyak orang kesinan, nama banyak pitih, ya kan? Nama banyak fasilitas, itu yang diikuti orang. Para jemaah itu lima pitih kadape. Ambo tamanung ada mantan bupati gini Sumatera Barat pak, masuk partai Haritanu. Ini bapak-bapak ibu. Iya kan? Heran nemu. Sebabnya kira. Iya kan? Lah bisa, saya terbayang pak. Begitu dunia ini pak. Kalau orang tak kuat. Makanya Nabi Musa meminta kepada Allah, yafqahu qawli. Pahamkan orang ini apa yang aku katakan ya Allah. Jadi kita karena doa itu dalam Quran boleh saja membaca. Tidak untuk berpidato saja, untuk mempertahankan akidah. Banyak orang tu pak mulai pidato, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Mungkin artinya kan tidak mengerti tu. Ada dari mana doa kau dapat mungkin tak lo tahunya. Ya kan? Jadi tidak berurat berakar doa itu ke dalam hati. Nah itu. Bagaimana dia berurat berakar, tidak ada rasa takut kita di dunia ini kecuali hanya kepada Allah. Pak. Ya. Kalau ada takut kena lain daripada ke Allah, itulah rusak tauhid. Takut keberhenti kerajo kalau ikut dilakukan. Takut keturun jabatan kalau ikut dilakukan. Takut nak dapat fiti la pensiun lai kalau tidak masuk partai ko. Nama awak tidak ada di panggung dunia lai kalau awak nak masuk ikut. Kalau itu yang kau khawatirkan semua daripada mencari ridha Allah, tunggulah azabku. Ini. Jadi doa itu bukan untuk sekadar dibaca-baca itu saja. Mantapkan akidah kita dengan doa yang dibaca Nabi Musa itu. Aturannya Nabi Musa itu pak, nyopancuang sede Fir'aun. Tapi melihat itu, kalau sihir yang kau perlihatkan kepada saya juga akan memperlihatkan kepadamu.
118 orang penyihir saya belum pernah kalah. Tunggu di sini ucap Fir'aun. Ya kan, cara awak kini nyo WA penyihirnya kok. Kasarati lepas balehnya. Nyo Instagram, nyo segala macam lah, anak capek datang. Nyo Facebook. Ya kan, datang. Ya kan, melihat 108 baleh penyihir yang akan dihadapi oleh Nabi Musa yang tidak pernah kalah. Tapi apa yang dibisikkan Allah ke talingo hati Nabi Musa itu? Musa, tukang sihir itu tidak akan mempan dari manapun mereka datang kalau engkau hanya bersandar kepada saya. Nyolapihin di tukang sihir ko tali pak. Tali berubah jadi ular. Nabi Musa cemas juga melihat ini selaku manusia. Musa, jangan takut. Itu permainan sihir dan mereka memutarbalikkan dengan pandangan matamu. Dan sihir itu juga saya izinkan mereka memainkan. Tapi takut, jangan takut engkau di pihak yang benar. Alapela tungke engkau, tungke lah. Nabi Musa ko rupa tungke. Selama ko tungke ko gunanya dinyo parambah daun untuk makanan kambing. Untuk penupang jalannya. Karena Bukit Tursina tu Pak, ya kan? Saya lihat salah Pak ketika umrah haji, bagaimana cadas batu-batu cadas di Timur Tengah itu. Ada dulu di mana sepatunya. Jadi Nabi Musa tu pakai tongkat walaupun dia muda. Selama itu tungkek itu dan tahunya dah untuk menupang tagak, untuk merambah daun kayu. Tapi sekarang disuruh lemparkan oleh Allah, maka berubah dia jadi ular besar. Nyomakan ni ular tukang sihir itu saudara. Situlah tukang sihir itu sudah malang melintang berpuluh tahun jadi tukang sihir, sikonya baru kalah. Tapi rupa tukang sihir itu dapat hidayah di Allah sadonya. Ya kan? Sujudnya saudara Pak. Engkau salah Fir'aun, yang benar anak angkat engkau ini. Engkau sendiri lihat, sudah berapa lamanya kami menyihir, tidak pernah kalah. Sekarang dikalahkan oleh Musa. Maka yang benar itu Musa. Saya hari ini bertuhan kepada Tuhan Musa. La ilaha illallah. Resikonya apa? Tanpa seizin saya engkau beriman kepada Musa, maka seluruh tukang sihir tadi, yang jumlahnya lebih dari 100 tadi, diputuhi tangan jo kakinya jo padang le Fir'aun saudara. Barakai jamnya Fir'aun tu Pak. Ndak kaki ndak tangan lagi. Menyambu-nyambu darah. Kalau kalian kembali bertuhan kepada saya, kalian ndak kami bunuh. Kami mati jo konyo lain sebab darah lah banyak keluar aja. Sakit ndak darah tu Pak. Punya hilang sakit tu di Allah sementara. Mati hidup sama saja. Hidup untuk kami lagi. Tangan nak do, kaki nak do, bau sau. Mati kami gembira karena kami telah bertuhan kepada Allah Tuhannya Musa. Pertanyaannya, Allah sempat tukang sihir kau salat, baraja taharah, baraja baudua, baraja salat, mengeluarkan zakat, bersedekah, mendengar wirid pengajian serupa Pak kau Allah pernah? Alun, tapi ba'a masuk surga Pak. Karena apa? Tauhidnya tapik. Baurek cakam ke tanah, jauh tahun jam kapitalo, panuhlah bumi di rumpunnya. Digampu indak tabokean, di badai alun ke tauliang, konon kok goyang angin lalu. Begitu Pak. Anda barak tauhid orang nama dia itu gini. Dapat pangkat, dapat bini baru, alah tinggal saya kamu. Ya kan? Ini dia. Jadi, kalau ndak benar-benar akan mantap akidah, ya kan? Para jemaah bukan dilarang, bacalah doa itu, tapi dalami dan tiba awak diuji di Allah, mantapkan doa tadi. Sampai mati awak ndak ada nak dapat nikmat segera Pak.
Berganti-ganti ujian jo nikmat. Dan nikmat itu sendiri ujian. Ada orang ketika gak seketik, rato rupa rajin ke surau. Lawannya rato sibuk mau urus rato tu ndak ada surau lagi. Atau ndak lulus diuji tu. Ini yang perlu. Jadi tukang sihir tadi semuanya masuk surga. Karena apa? Akidahnya. Jadi yang pertama sekali beragama ini akidah, Pak. Ya kan? Sudah akidah baru tagak sinan ibadah. Sudah ibadah dihiasi ibadah itu diperlihatkan setiap hari dengan akhlak yang baik. Kalau dikaitkan kembali, sangat beruntunglah para jemaah. Kita masih diberikan kehidupan bulan Ramadan tahun ini, masih ada waktu untuk lebih memperbaiki diri. Nan lalu minta tobat ke Allah, nan kini minta tatap pendirian, nan katibo tatap pulo kita mengamalkan nan baik-baik. Ya kan? Inilah bapak-bapak suatu contoh yang kita berikan pagi ini yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi untuk menjadi orang mendapatkan ridha Allah, Pak, itu indah ringan perjuangannya. Jadi nama menang menjadi ustaz. Nan menang itu tentu nan taat ke Allah. Apakah Nabi Fir'aun itu diturunkan demo mahasiswa atau demo Bani Israel? Tidak, Pak. Tidak bisanya di demo, Pak. Kekuatan pasukannya saja 700.000 personil. Itu pasukan terlatih. Nabi Musa jo Bani Israel nanyo selamatkan 200 orangnya. Kok 700.000? Tidak bisa. Makanya Bani Israel jo Nabi Musa tu tidak demonya dah. Ya kan? Kami lah ya Allah, kami akan tetap dibunuh ini. Rupanya bapak angkat saya ini tidak akan dapat hidayah. Berangkat engkau Musa saja. Tu sawo terakhir. Kama ke Palestina. Sina menyubarangi lawi ya Allah. Pai selalu. Berangkatlah Nabi Musa. Dalam kekhawatiran Bani Israel. Kalau Nabi Musa nya dakik ya Allah. Tu sanang je hatinya. Selaku manusia rusuh. Dan payah mengubah luan dan 200 orang. Pak. Ya kan? Sebab imannya pulang balik tu. Tiba di tepi laut balagu Musa. Tentara Fir'aun lah nampak sinan. Musa cecahkan tongkatmu ke laut. Di banyak gunanya tungkik tadi, Pak. Ya kan? Dicecahkan ke air laut. Itu tidak masuk akal, Pak. Jadi kalau kerajaan Allah tidak ada masuk akal, Pak. Atau kau tidak guna satu mengurus kerajaan Allah. Kerajaan sekerajaan. Dicacan tungkik tu ke laut, susui air laut. Susut. Tu ndak bombaknya kemari lah tertahan aja. Jadi di dasar laut Nabi Musa tu jalan. Laut nala kariang. Selamat sewalah. Selamat di sewalah tu kecik Bani Israel. Lapa parui kami. Kecik pak lah do pop mi ketika tu. Lalu nado pak. Orang kau lapa paruinya bajaronya. Ya Allah, bagaimana saya memberi makan orang ini? Engkau yang mampu ya Allah. Aman gitu ya Allah. Nyobawa dia melekat makanan mana salwa. Salwa tu Pak sabanso buruang puyuh nala dimasak di dalam serugo. Kira-kira berakulah kerasonya. Ya kan? Sanang di bunga raya tu wali nasi siu seri lama. Apalah dari serugo? Dari serugo. Ya kan? Ini bapak-bapak yang terhormat. Lah selamat kesadonya lah sudah makan lah sinda orang tu ketika bawa sadonya. Itulah dona lalok-lalok serupa pak nengah gaji gua lah itu je. Ya sudah makan perak siang Ya kan? Fir'aun tiba boleh. Nampak di nyolawi karyang. Oh ya. Ditampu lah kesadonya tentara nan 700.000 tu masuk Pak. Ya kan? Dipatawiin di Allah lawi itu lebih kancang airnya dari tsunami. Matilah kesadonya dalam.
Fir'aun ko pak mencari itu lagi ketobat. Musa tolong saya aja. Ya kan? Rupa Allah mengandainya tak bisa tobat lagi. Dimasukkan lumui ke dalam mulutnya. Jadi tidak bisa dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi di Allah mai Fir'aun ko tidak tenggelam pak, tidak dimakan hiu. Lah matinya ditulaang ke tapi maiknya ko dia mbak. Diambil, diawetkan sampai kini ada. Apa alam calik maik Fir'aun tu? Alah. Aniang sama Allah lun. Ya kan? Kalau ambo Allah pi di buku. Buku Agus Mustafa tu. Apa ilah mencalik kat sekali. Pai umrah ambil paket ke Mesir. Tidak ambo bertanya. Saya tanya ambo tidak lah. Jadi kecil orang dalam mencalik pak. Tangan Fir'aun tu itu tagang pak. Begini. Asli sekali itu katanya. Kalau diperhatian mai Fir'aun tu. Mungkin ini semacam siksaan. Jadi nak mengalahkan raja-raja zalim ko pak Allah. Makin raja zalim ko kita doa saya pak. Biarnya kalahan di Allah. Di masa raja zalim di dunia ko akan dikalahkan oleh Allah. Doa saya. Kalau demo angka mati pak, biasalah. Nyo pasukannya kue. Ya kan pasukan tu kue pitih banyak. Tapi di negara awak tak ada raja zalim. Setahu ambo lah 71 ambo elok-elok si raja zadonya. Ya kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doa negara awak kau baik je. Amin. Ya. Itulah sambungan kaji kita pagi kini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah itu dari ambo sadonya, yang benar dari Allah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.